Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi organ pernapasan. Pembelajaran 4, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentu sehat kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah membaca doa, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi pada hari ini ya. Mari kita mulai pembelajaran 4. Anak-anak, di antara kalian, apakah ada yang suka membaca cerpen? Nah, jika kalian suka membaca cerpen, tahukah kalian apa itu cerpen? Ya, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Cerpen bisa juga disebut sebagai fiksi prosa, karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari cerpen. Jika kalian sudah memahami arti cerpen, maka bacalah cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Ade di buku tematik kalian. Kemudian, kerjakan soal di buku tugasmu. Jadi anak-anak, pada cerpen Tanggung Jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Untuk memahami materi tentang kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, simak penjelasan berikut ini ya. Tahukah kamu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, bentuk kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini dapat berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini yang dilakukan dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup.
Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Contohnya kegiatan distribusi dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita makan dan menggunakan pakaian, bahan dari makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Begitupun juga dengan pakaian yang kita gunakan. Bahannya diproduksi di daerah tertentu. Nah, untuk mendatangkan bahan dan makanan tersebut, maka diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan penyaluran inilah yang disebut dengan distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi diartikan dengan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya dapat berupa uang ataupun waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Hal ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Contohnya adalah pada saat kita di sekolah dan kita melihat teman yang sedang membeli jajan di kantin atau membawa bekal makanan dari rumah, itu termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya berupa makanan saja, tetapi penggunaan barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, jika dalam sekolah kita menggunakan seragam atau sepatu saat sekolah dan menggunakan pensil dan juga yang lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Jika kalian sudah memahami materi ini, maka kerjakan soal ini di buku tugasmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita pada pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan ibu guru. Selamat mengerjakan. Dan itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.